Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ica Junita dari Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1A. Di sini, saya akan menampilkan video presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eliana SKM MPH selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang terhormat Ibu Yuniarti SST MKes selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang terhormat Ibu Dia Eka Nugraheni SST MKep selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Nurmansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berdiri di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ica Junita dari Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi, bertemunya sel telur dan sel sperma, sampai lahirnya janin atau jagung bayi. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT, umur kehamilan terbagi dalam 3 trimester, yaitu yang pertama, umur kehamilan 0 sampai 12 minggu, trimester kedua, umur kehamilan 13 sampai 28 minggu, trimester ketiga, umur kehamilan 29 sampai 40 minggu. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Meskipun ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil, tetapi konsumsi pangannya tetap beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan proporsinya. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibunya. Selama hamil, seorang ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi dan kebutuhan ibu yang sedang mengandung bayinya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak mencukupi mengandung gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori, zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin atau bayi. Demikian juga beberapa zat gizi tertentu tidak disimpan di dalam tubuh seperti vitamin C dan vitamin B yang banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Sehubungannya dengan hal itu, ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Kenyataannya, di Indonesia masih banyak ibu-ibu yang saat hamil mempunyai status gizi kurang, misalnya kurus dan menderita anemia. Hal ini dapat disebabkan karena asupan makanannya selama kehamilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri dan bayinya. Selain itu, kondisi ini dapat diperburuk oleh beban kerja ibu hamil yang biasanya sama atau lebih berat dibandingkan dengan sebelum hamil. Akibatnya, bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Sebelum membahas gizi seimbang pada ibu hamil, apa sih gizi seimbang tersebut? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi di dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik,
kebersihan, dan berat badan ideal. Gizi seimbang di Indonesia divisualisasikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau disingkat dengan TGS yang sesuai dengan budaya Indonesia. TGS dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia atau usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan sesuai dengan keadaan kesehatan seperti hamil, menyusui, aktivitas fisik, ataupun sakit. Nah, ada 13 pesan umum gizi seimbang, yaitu makan aneka ragam makanan, makan makanan yang memenuhi kebutuhan energi, makan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi lemak seperempat dari kecukupan energi, gunakan garam beriodium, makan makanan sumber zat besi, beri ASI pada bayi sampai umur 6 bulan, biasakan makan pagi, kemudian minum air bersih, aman dan cukup jumlahnya, beraktivitas fisik dan olahraga secara teratur, hindari minum minuman beralkohol, makan makanan yang aman bagi kesehatan, dan baca label pada makanan kemasan. Kebutuhan gizi seimbang untuk ibu hamil. Peningkatan kebutuhan gizi untuk ibu hamil sebesar 15% karena dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim, payudara, volume darah, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan rahim. Makanan yang dikonsumsi ibu hamil dipergunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40%, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ibu sebesar 60%. Peningkatan kebutuhan makanan bergizi ini tentu juga akan berdampak pada kenaikan berat badan si ibu. Biasanya kenaikan berat badan sebelum hamil dan mendekati persalinan berkisar antara 12 sampai 15 kg. Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda-beda. Pada trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia 1 sampai 3 bulan adalah masa penyesuaian tubuh ibu terhadap awal kehamilannya. Karena pada 3 bulan pertama ini, pertumbuhan janin masih lambat, penambahan kebutuhan zat-zat gizinya pun masih relatif kecil. Pada ibu dan bayi tetap sehat selama menjalani kehamilan hingga waktu persalinan tiba, pastikan semua kebutuhan nutrisi ibu setiap harinya terpenuhi dengan baik. Nah, berikut saya akan menyampaikan beberapa ragam zat gizi atau nutrisi yang ibu butuhkan saat hamil. Yang pertama, protein. Protein adalah nutrisi untuk ibu hamil yang sangat penting untuk memperbaiki jaringan, sel, dan otot yang mengalami kerusakan. Nah, makanan untuk ibu hamil yang bisa memenuhi kebutuhan protein bisa berasal dari olahan daging seperti sapi ataupun ayam. Kemudian ada ikan, telur, susu beserta kacang-kacangan ataupun biji-bijian. Nah, yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi bagi ibu hamil yang sangat penting untuk menyuplai energi tubuh. Setelah dicerna dalam perut, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa yang menjadi sumber utama energi tubuh. Pilih jenis karbohidrat yang kompleks dan lebih lambat dicerna tubuh agar tidak terjadinya pelonjakan gula darah yang berlebihan. Nah, karbohidrat ini bisa dari nasi merah, roti gandum, kentang, nasi putih, mie, dan roti putih agar nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil tetap tercukupi dengan baik. Yang ketiga ada lemak. Lemak penting untuk mendukung tumbuh kembang janin di seluruh trimester. Nah, terutama untuk perkembangan otak dan mata. Selain sebagai nutrisi, bagi ibu hamil asupan lemak yang mencukupi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi ibu dan janin saat persalinan normal loh. Nah, pilihlah sumber nutrisi ibu hamil yang mengandung lemak sehat seperti ikan salmon, kemudian ada buah alpukat, dan dari kacang-kacangan. Kemudian yang keempat ada zat besi. Zat besi sendiri berfungsi untuk membuat sel darah merah. Seperti yang telah dijelaskan oleh para pemateri sebelumnya, tubuh ibu membutuhkan pasokan darah 2 kali lipat lebih banyak daripada waktu sebelum hamil. Untuk mencukupi kebutuhan zat besi, ibu hamil bisa memperoleh zat besi dari daging merah tanpa lemak,
ayam, ikan, kacang merah, bayam, kubis, dan sayuran hijau lainnya. Kemudian yang kelima ada asam folat. Asam folat dapat membantu mencegah risiko cacat lahir pada bayi karena mengalami cacat tabung saraf serta kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, asam folat juga dapat membantu mencegah keguguran, kelahiran prematur, dan anemia saat hamil. Nah, kebutuhan asam folat umumnya bisa didapat dari suplemen tambahan atau vitamin prenatal untuk ibu hamil. Kemudian yang terakhir ada kalsium untuk ibu hamil juga dapat membantu mencegah ibu terkena preeklampsia atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Nah, kebutuhan gizi atau nutrisi kalsium untuk ibu hamil bisa dipenuhi dengan mengonsumsi susu, yogurt, keju, jus jeruk yang diperkaya kalsium, kemudian kacang almond, ikan salmon, bayam, brokoli, dan lainnya. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak kebutuhan gizi seperti para vitamin dan nutrisi lainnya yang mendukung gizi seimbang pada ibu hamil. Itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.